Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini saya akan membahas episode ke-7 yang berjudul Variable Array di KB64. Jadi pada episode ke-6 ini saya akan menjelaskan terkait dengan variable array yang digunakan di aplikasi KB64. Nah, saya jelaskan dulu. Array itu yang dimaksud pada KB64 itu sekumpulan data yang mempunyai tipe data dan variabel yang sama. Jadi tiap-tiap nilai dari array itu disebut dengan elemen dan memiliki indeks. Misalnya indeksnya itu dimulai dari angka 0 gitu. Nah, sini saya contohkan array itu misalnya di sini A dalam kurung 0. Nah, seperti ini. Indeks itu yang disebut dengan indeks itu adalah nilai 0 di sini, dan A ini disebut dengan variabel. Jadi ini merupakan variabel A dengan indeks 0 gitu. Jadi sebenarnya fungsi array itu kayak mempermudah pemberian nama variabel, tapi yang memiliki data yang banyak, tidak hanya satu. Nah ini kan dimensi 1 gitu. Jadi biasanya untuk menggunakan array cukup menggunakan perintah looping, perulangan, dan memberikan indeks nama variabel gitu terkait dengan fungsi array. Nah, jenis-jenis array itu banyak ya. Untuk dalam GB64 tuh ada array dimensi 1 dan ada juga yang dimensinya banyak gitu. Nah, sini saya contohkan lagi array yang berdimensi 1. Jadi misalnya di sini saya akan membuat, langsung saja seperti episode sebelumnya, saya buat dulu dim A5 seperti ini. Berarti saya memiliki variabel A dengan indeksnya 5 gitu. Kita buat satu-satu gitu untuk membuat lagi dari situ. Jadi isinya misalnya A1 sama dengan 10. Lalu kita pisah dengan simbol titik 2. Lalu selanjutnya kita buat lagi variabel A dengan indeks kedua. Lalu kita isi lagi dengan sama dengan 4. Kita pisahkan dengan simbol titik 2 di keyboard. Lalu selanjutnya kita buat lagi A dengan variabel A indeks ketiga sama dengan 9, lalu dipisahkan dengan titik 2. Lalu kita buat lagi variabel A dengan indeks keempat itu sama dengan 6. Kita buat variabel A sampai dengan indeks ke-5. Sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan. Misal di sini C sama dengan variabel A pada indeks 1 ditambah variabel A indeks kedua. Ini kita melakukan penjumlahan dari semuanya yang sudah kita lakukan pendeklarasian perhitungan di atas. Semuanya kita lakukan penjumlahan A. Nah, jika sudah, kita lakukan seperti episode sebelumnya, yaitu melakukan perintah atau untuk menampilkan hasil yang kita inginkan sesuai yang kita inginkan di screen. Printnya ini semua, tapi dalam bentuk tanpa ada ini menggunakan tanda titik koma. Sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan penggunaan titik koma, titik 2 dan nah, jika sudah, lalu kita akan menulis print. Hasil adalah
tutup petiknya. Lalu kita gunakan sebuah titik koma untuk melanjutkan, yaitu jawabannya adalah C di atas ini. Lalu kita tutup dengan di atas kita juga harus melakukan CLS. Nah, CLS ini merupakan sebuah komen atau perintah untuk menghapus perhitungan yang sebelumnya. Jadi dia kayak menghapus perintah-perintah di atas gitu. Jadi dia tidak jadi untuk membuat new screen baru di bawahnya untuk menghapus perintah-perintah di atas gitu. Itu dengan N. Itu juga sudah seperti episode sebelumnya, lakukan save, kita simpan. Kita menamakannya array. Sudah, kita coba F5 atau run di start. Lalu kita tunggu creating.exe file. Nah, ini untuk menjalankan dari aplikasi ini harus mematikan antivirus. Nah, ini hasilnya. Jadi ini pengeluarannya langsung gitu untuk membuat array. Jadi array ini array dimensi 1 gitu. Isinya 111 untuk menampilkannya seperti ini gitu. Hasil adalah C seperti itu. Ini terkait dengan array. Array juga ada yang merupakan array dimensi banyak gitu. Jadi untuk menampilkannya dia langsung kayak 1,2 baris pertama gitu. Misalnya di sini saya buat lagi saya buat matriks A gitu dengan baris dan kolom. Misal buat aja baris 2 kolomnya 1. Nah, untuk yang ini kita hapus. Lalu kita buat perintah add matrix. Berarti matriks A itu kalau 1,1 kita buat sama dengan misalnya 2. Lalu kita pisahkan dengan simbol titik 2 baris A 1,2 itu sama dengan 7 misal. Ini jangan terlalu ini. Nah, ini udah baris 2. Barisnya 2, kolomnya 1. Saya di sini saya buat, jadi ini hapus. Koma 1 tutup sama dengan 8. Sudah, kita buat lagi matriks yang dihasilkan adalah tanda petik. Lalu selanjutnya kita buat lagi bagaimana sih bentuk dalam matriksnya. Jadi yang pertama itu langsung aja ini baris pertama, Ctrl C aja, Ctrl V. Lalu di sini kita print lagi baru di sini N. Nah, coba Ctrl save lagi atau di sini save lalu run start. Nah, creating.exe file. Nah, ini matriks yang dihasilkan adalah 2 dan 8. Matriks 2,1 baris 2 baris dengan 1 kolom. Nah, baiklah. Sekian dari saya terkait dengan episode ke-7 yang berjudul variable array di aplikasi KB64. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.